Jalan kaki memiliki dampak positif yang signifikan pada kesehatan fisik. Namun masih ada tantangan terkait ketersediaan fasilitas dan keselamatan pejalan kaki. Hari Jalan Kaki Nasional diperingati setiap tanggal 22 Januari. Momentum ini tidak hanya untuk mengenang tragedi kecelakaan pada tahun 2012 ketika mobil yang dikendarai Afriani Susanti menabrak belasan pejalan kaki di halte Tugu Tani yang menewaskan 8 pejalan kaki, tetapi juga menyoroti pentingnya jalan kaki bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Perhatian ini kemudian diarahkan pada ketersediaan fasilitas bagi pejalan kaki. Meskipun Hari Jalan Kaki Nasional dimaksudkan untuk memperjuangkan hak pejalan kaki, masih terdapat kekurangan trotoar yang memadai di beberapa daerah. Maka dari itu, menurut Koalisi Pejalan Kaki atau KOPK yang menginisiasi Hari Jalan Kaki Nasional ini menegaskan bahwa investasi dalam infrastruktur pejalan kaki termasuk trotoar yang baik tidak hanya mendukung kesehatan, tetapi juga meningkatkan keselamatan. Dalam konteks keselamatan, peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman untuk pejalan kaki menjadi sorotan. Keamanan lintasan pejalan kaki, penyeberangan yang aman, dan pengaturan lalu lintas yang memperhatikan pejalan kaki adalah aspek yang penting untuk dipertimbangkan. Hari Jalan Kaki Nasional bukan hanya peringatan, tetapi juga ajang untuk membangun kesadaran akan manfaat kesehatan jalan kaki dan menekankan perlunya investasi dalam fasilitas serta keamanan bagi pejalan kaki di Indonesia. Peringatan Hari Jalan Kaki Nasional setiap tanggal 22 Januari tidak hanya menjadi renungan atas tragedi kecelakaan tahun 2012 lalu, namun juga untuk menyoroti ketersediaan infrastruktur bagi pejalan kaki yang aman dan tentunya nyaman. Terlebih, terdapat manfaat kesehatan dari aktivitas ini. Maka dari itu pemirsa, saya akan berbincang bersama dengan anggota Perjaka atau pejalan kaki Bukit Baruga, Bapak Husbapada dan juga Dr. Abdul Rahman. Salam sehat Pak. Bapak Husba dan juga Bapak Dr. Abdul Rahman, luar biasa sekali telah bergabung di Sulawesi Selatan hari ini. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertepatan dengan hari ini Pak, yang diperingati sebagai Hari Jalan Kaki Nasional. Saya berbincang terlebih dahulu bersama dengan Bapak Husba yang merupakan anggota Perjaka atau pejalan kaki Bukit Baruga. Boleh diceritakan Pak, sebenarnya komunitas ini terbentuk awalnya seperti apa Pak? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya inisiator pejalan kaki itu ada Pak Dr. Rahman, sebenarnya beliau yang lebih pasti menceritakan itu. Tapi tidak ada salahnya di awal mungkin saya menyampaikan bahwa pejalan kaki di Bukit Baruga itu terbentuk sekitar 8-10 tahun yang lalu. Terbentuknya dari para pecinta jalan kaki yang ada di Bukit Baruga. Jadi hampir setiap hari itu orang-orang yang ada di Bukit Baruga itu melakukan kegiatan jalan kaki. Tapi mereka sendiri-sendiri. Nah, dalam prosesnya itu ada Pak Dr. Rahman, salah satu penggagas, pencetus dari Perjaka Bukit Baruga itu menyatukan para pejalan kaki yang ada di Bukit Baruga, kemudian membentuk sebuah komunitas yang namanya Perkumpulan Pejalan Kaki Bukit Baruga. Kegiatannya hampir setiap hari. Jadi setiap hari itu hampir ada kegiatan jalan kaki di dalam kompleks yang kita laksanakan. Seperti itu, Pak. Iya, untuk lokasinya sendiri bagaimana Pak? Apakah memang hanya di dalam kompleks atau ada tempat-tempat tertentu Pak yang dipilih dari teman-teman pejalan kaki ini? Ya, kalau untuk tempatnya sendiri, kalau setiap harinya itu karena kita memanfaatkan waktu pagi, kalau hari-hari kerja itu biasanya di dalam kompleks. Tapi biasanya di akhir pekan Sabtu Minggu itu komunitas ini biasanya keluar. Kadang ke CF Sudirman, kadang ke Unhas, atau biasanya ke CPI. Kita menyesuaikan, bahkan keluar daerah juga kadang-kadang kita lakukan. Jadi menyesuaikan dengan kondisi kawan-kawan dan kesempatan kawan-kawan komunitas yang ada. Seperti itu. Baik, dan anggota komunitasnya tentunya bukan hanya laki-laki Pak ya, tapi ada perempuan juga. Seperti itu Pak.
Betul. Jadi walaupun memang kebanyakan ada laki-laki, tapi hampir juga banyak ibu-ibu perempuan yang ada di Bukit Baruga yang mensupport dan sama-sama kita melakukan kegiatan ini setiap hari. Jadi komunitasnya bukan cuma anggotanya, selain yang ada di dalam kompleks Bukit Baruga sendiri juga adalah ada masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar Bukit Baruga. Karena memang tujuannya dari para pencetus itu, Pak Dr. Rahman dan kawan-kawan dalam mencetuskan itu adalah selain untuk meningkatkan tentunya ikatan silaturahmi warga Baruga, juga dengan silaturahmi warga yang ada di sekitar Bukit Baruga. Untuk ya selain silaturahmi juga tadi tujuan utamanya adalah bagaimana kita selalu bisa hidup sehat seperti itu. Iya, poinnya adalah hidup sehat berarti Pak Husbah ya. Dan Pak Dr. Abdul Rahman, bagaimana melihat budaya pejalan kaki yang dilakukan teman-teman Perjaka dan juga tentunya Bapak sendiri yang juga masuk dalam komunitas ini Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah apa yang disampaikan tadi Dinda Husbah, begitu kira-kira adanya, bahwa komunitas Perjaka secara budaya kita disampaikan tadi sama Pak Husbah bahwa persatuan pejalan kaki, tetapi dalam kesehatan itu saya memberi istilah bahwa P itu pencegah, dan R itu risiko, dan J itu jantung, dan K itu koroner akut. Jadi Perjaka itu sebenarnya dari segi kesehatan itu pencegah risiko jantung koroner akut. Di samping istilah tadi yang disampaikan oleh Pak Husbah bahwa persatuan jalan kaki. Jadi dua-duanya bisa ada manfaatnya. Iya, baik Pak. Apa yang disampaikan tadi Pak Husbah, begitu memang adanya bahwa kita di Baruga ini memang kita dimanjakan oleh kompleks kita yang hijau, kemudian memang ada semacam jogging tracknya, ya, walaupun tidak panjang. Ya, tetapi itu kalau kita mutar-mutar bisa sampai kira-kira 8 sampai 10 km. Artinya kalau misalnya 10.000 langkah itu bisa dapat dalam kira-kira 45 sampai 1 jam. Nah, kalau ini kita lakukan dalam setiap hari, kira-kira target kita itu kira-kira kalau misalnya 10.000 langkah setiap hari, artinya kita sudah bisa menyamai warga Hong Kong yang harapan hidupnya itu kira-kira itu 85 tahun. Karena setiap hari dia berjalan kaki kira-kira 8.000 langkah. Artinya kalau 8.000 langkah itu kira-kira bisa sampai 7 sampai 8 km per hari. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa semua orang sudah tahu bahwa manfaat jalan kaki itu sangat luar biasa. Dan semua sistem dalam tubuh kita itu mendapat manfaatnya, terutama sistem kardiovaskuler, jantung, ya, kemudian tulang, pencernaan, pernapasan, semua mendapat suplai oksigen yang maksimal. Kira-kira itu tujuannya. Iya. Kalau misalnya itu dimaksimalkan, jadi harga harapan hidup bangsa Indonesia kira-kira bisa menyamai dengan Hong Kong yang angka harapan hidupnya 85 tahun. Ya kira-kira arahnya kita ke situ. Ya, baik Pak Dr. Abdul Rahman yang juga saat ini sebagai dokter kandungan ya Pak ya? Ya, betul. Ya, lalu bagaimana Pak melihat aktivitas jalan kaki ini kemudian memengaruhi khususnya untuk kesehatan bagi ibu hamil Pak, itu seperti apa Pak? Ya, memang dalam ibu hamil itu memang dianjurkan pada umur kehamilan tertentu, ya, kita anjurkan bagi ibu-ibu yang kehamilannya normal itu dianjurkan untuk berjalan kaki. Ya. Untuk usia kehamilannya sendiri seperti apa Pak? Apakah ada usia-usia tertentu Pak? Ya, 12 minggu ke atas itu bisa lebih aktif berjalan kaki. Baik, saya kembali ke Pak Husbah. Untuk saat ini Pak, program-program yang dilakukan teman-teman dalam waktu dekat mau jalan kemana Pak? Kalau untuk kegiatan-kegiatan Perjaka itu biasanya itu biasanya kita kondisikan situasional Pak. Begitu teman-teman ngumpul, kemudian ada kesepakatan, yuk kita jalan ke sini, ayo kita ke jalan ke sini.
Jadi biasanya seperti itu, tidak diatur secara tahunan, program tahunan, Pak. Ya. Program kita di Perjaka yang tahunan itu adalah peringatan ulang tahun Perjaka yang setiap tahun kita laksanakan dengan tempat-tempat yang berbeda tentunya. Seperti itu. Oke, untuk rute terjauh Pak yang dilakukan dari teman-teman Perjaka ini sampai sejauh mana Pak? Jaraknya kita pernah jalan kaki dari sini ke daerah Puncak sana, daerah Puncak dalam rangka peringatan ulang tahun Perjaka. Kemudian juga ulang tahun baru-baru ini kita perjakan jalan kaki di Malino, kita di kota Malino kita lintas di sana itu bersama teman-teman, mencoba rute-rute yang lebih ekstrim sedikit di sana seperti itu. Jadi ya memang sih kita maklumi bahwa di kota Makassar ini fasilitas untuk berjalan kaki belum terlalu banyak ya, sehingga pilihan-pilihan kita juga masih terbatas untuk kegiatan-kegiatan pejalan kaki. Dan saya kira ke depannya ini pemerintah kota perlu memikirkan bagaimana fasilitas jalan kaki itu bisa ditingkatkan sehingga warga kota Makassar itu bisa lebih meningkatkan budaya jalan kakinya. Karena dengan jalan kaki yang banyak seperti yang Pak Dokter sampaikan tadi, selain sehat secara jasmani kita, juga dengan jalan kaki itu semakin banyak orang jalan kaki menciptakan lingkungan yang sehat. Karena kenapa? Jalan kaki itu adalah transportasi yang zero CO2 gitu. Jadi itu mengurangi dampak ya tadi itu polusi udara yang banyak terjadi saat sekarang ini dengan banyak jalan kaki ya, setidaknya program pemerintah untuk menzerokan CO2 di tahun 2060 itu bisa tercapai gitu. Baik, berarti teman-teman sudah melakukan perjalanan bahkan sampai ke Puncak Maros dan dalam waktu dekat juga akan melaksanakan ke Malino Pak ya? Malino sudah kemarin. Malino sudah berarti kemarin. Di hari ulang tahun Perjaka kemarin. Lalu untuk betul. Ibu hamil sendiri Pak Dokter, untuk durasi dan intensitas untuk berjalan kaki itu sejauh mana sebenarnya Pak? Ya, kalau untuk ibu hamil itu kita anjurkan sampai 20 menit aja, ya, 20 menit aja setiap hari, ya. Nah, kalau misalnya tidak ada komplikasi dalam kehamilan. Untuk waktu terbaiknya sendiri Pak, apakah ada waktu-waktu misalkan di pagi hari ataupun di sore hari bagi ibu hamil begitu Pak? Sebaiknya pagi jam 10, ya, jam 10, jam 11. Ya. Karena di situ maksimal vitamin D-nya. Jadi ibu hamil itu sangat butuh vitamin D. Jadi walaupun sebenarnya sinar matahari itu bukan cuma berfungsi untuk vitamin D, tetapi lebih dari itu sebenarnya banyak yang bisa bermanfaat untuk kesehatan. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Husbah bahwa anggota Perjaka ini anggotanya sekarang sekitar 250, kurang lebih 250 orang, semua laki-laki. Ya. Baik anggota. Jadi dari berbagai disiplin, baik politisinya ada, ya, politisi, terus apalagi pengusaha, dosen, pengusaha, ya, semua ada, ulamanya juga ada. Berarti memang dari latar belakang yang berbeda Pak ya, dari komunitas Perjaka ini sendiri. Lalu untuk infrastruktur sendiri Pak, bagaimana melihat yang disediakan atau yang ada di Kota Makassar ini Pak untuk pejalan kaki? Sebenarnya yang ada di Makassar ini sebenarnya tujuannya bukan difungsikan untuk pejalan kaki, karena dia memanfaatkan fasilitas jalan yang punya trotoar. Sebenarnya itu tidak ideal untuk pejalan kaki, yang seharusnya dia menggunakan tempat khusus seperti di Karbosi itu tidak ada kendaraan yang bisa lewat. Jadi ada seperti Unhas juga itu kalau misalnya Car Free Day-nya Unhas itu bisa dipakai, tapi itu hari-hari tertentu, tidak setiap hari. Itu yang menjadi masalah karena tidak digunakan setiap hari. Jadi seharusnya kita punya jogging track khusus untuk untuk pejalan kaki yang tidak menggunakan fasilitas umum lainnya. Baik, berarti salah satunya tambahan trek jalan tadi Pak ya, Pak Dr. Abdul Rahman.
Dan Pak Husbah sendiri untuk mengajak teman-teman, bagaimana sih caranya Pak komunitas Perjaka ini untuk mendorong masyarakat yang ada di Kota Makassar untuk membudayakan untuk berjalan kaki, Pak? Ya, saya kira banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk dalam kaitannya dengan upaya untuk bagaimana menyadarkan orang, menumbuhkan kesadaran orang bisa berjalan kaki. Setiap hari itu lewat Pak Dr. Rahman mengarahkan kita untuk bagaimana mengajak sebanyak-banyaknya orang yang ada. Setiap kita ketemu orang, yuk jalan kaki dan sebagainya. Kita hari-hari Minggu menggunakan baju komunitas kita, biasa kita ke CFD, Car Free Day itu, untuk ya tadi itu memperkenalkan kepada mereka alangkah baiknya untuk selalu membudayakan kegiatan-kegiatan jalan kaki seperti itu. Di kompleks sendiri itu hampir setiap pada anggota ini kita ajak, baik yang ada ketika ketemu di masjid atau kita ketemu di mana, kita ngajak untuk masuk. Ayo setiap pagi kita jalan kaki sama-sama gitu. Ya seperti itu yang kita lakukan sambil mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang tadi itu ulang tahun kemarin itu kita lakukan kegiatan yang luar biasa untuk mensosialisasikan kegiatan jalan kaki. Sampai kita mengadakan kegiatan jalan kaki berhadiah umroh misalnya kemarin, berhadiah sepeda motor. Ya kaitannya tadi itu untuk memotivasi orang, untuk mendorong orang untuk lebih banyak ikut kegiatan-kegiatan jalan kaki. Baik, sangat luar biasa berarti ya. Upaya-upaya yang dilakukan dari teman-teman Perjaka untuk mengajak masyarakat yang ada di Kota Makassar. Pak Dr. Abdul Rahman, sebenarnya Pak bagaimana itu untuk fasilitas yang ada di Kota Makassar? Seperti yang dikatakan tadi bahwa jogging track-nya sangat kurang. Tapi khususnya untuk ibu hamil nih, untuk merasakan dan juga menikmati begitu manfaat dari berjalan kaki itu seperti apa Pak? Dengan fasilitas yang minim, tapi ibu-ibu hamil ini tetap bisa merasakan manfaatnya, itu hal apa Pak yang perlu dilakukan? Ya, sebenarnya ibu-ibu hamil lagi kalau perlu ada lebih khusus lagi karena dia harus terhindar dari polusi khususnya asap rokok ya. Nah, itu yang harus steril dari ibu hamil, asap rokok itu. Jadi selayaknya kalau misalnya kita menyiapkan suatu tempat khusus untuk ibu hamil jauh dari polusi termasuk asap rokok. Ya baik Pak, terima kasih dan tentunya saya kembali ke Pak Husbah. Kan komunitas ataupun hari ini diperingati sebagai Hari Jalan Kaki Nasional yang diperingati karena adanya insiden begitu Pak, keselamatan bagi pejalan kaki. Bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah sisi keamanan dan juga kenyamanan khususnya bagi pejalan kaki ini sudah benar-benar dimaksimalkan di Kota Makassar atau bagaimana Pak? Boleh? Ya, saya kira memang kejadian 12 tahun yang lalu di Tugu Tani itu yang menewaskan kurang lebih 9 orang pejalan kaki itu harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya kira bukan cuma komunitas tapi khususnya pemerintah juga harus memperhatikan tentang bagaimana keselamatan para pejalan kaki yang ada. Karena itulah saya kira fasilitas-fasilitas pejalan kaki, trotoar misalnya tentunya harus sudah mulai diperhatikan. Dan saya kira memang masih belum terlalu banyak kota-kota di Indonesia itu yang melakukan itu. Hanya ada beberapa, Jakarta, Jogja, umpamanya Solo, kemudian Bogor. Tapi di Makassar saya kira masih sangat kurang sekali. Dan ini harus kita dorong terus bagaimana pemerintah kota bisa menyiapkan jalur-jalur pejalan kaki, baik yang seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi, Pak Dr. Rahman, pejalan kaki khusus untuk jogging-jogging track khusus untuk pejalan kaki seperti itu, maupun jalanan-jalanan yang ada trotoarnya ya fasilitasnya diperbaiki sehingga itu menimbulkan minat pejalan kaki lebih banyak lagi sehingga orang yang tidak terlalu harus sering menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi. Trotoar yang trotoar yang ideal untuk pejalan kaki itu kan satu orang itu idealnya itu kurang lebih 60 cm dengan beban yang dia bawa 15 cm kurang lebih 150 lah dengan orang berpapasan seperti itu paling minimal sekali. Bahkan menurut pengamat tata kota Pak Nugroho dia sampaikan trotoar itu minimal 3 meter untuk keamanannya seperti itu. Jadi saya kira ini harus perlu diperhatikan oleh pemerintah. Karena dengan perbaikan trotoar yang bagus di setiap jalan yang ada, bukan hanya menimbulkan budaya jalan kaki yang semakin tinggi, tapi juga tentu akan itu bisa menurunkan kemacetan, bisa menurunkan polusi udara akibat polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan yang semakin banyak. Dan saya kira memang kota smart city yang selalu digaungkan oleh Pak Wali Kota
ya harus didukung dengan fasilitas-fasilitas seperti itu. Kalau Baik. kita berkaca katakanlah ke negara-negara maju, Singapura umpamanya, ke Jepang, kalau kita jalan-jalan ke sana, yang luar biasa itu adalah trotoar-trotoar untuk pejalan kaki dengan fasilitas yang sangat safety untuk para pejalan kaki seperti itu. Baik, Nah, Pak. menurut saya ini yang sudah harus dihadirkan oleh pemerintah kota, khususnya di Makassar ini gitu. Iya. Dan terakhir Pak, untuk Dr. Abdul Rahman ini Pak, untuk penyampaian kepada masyarakat manfaat kesehatan yang bisa didapatkan dengan berjalan kaki sekaligus mengajak teman-teman untuk budaya berjalan kaki Pak. Ya, bagi teman-teman yang belum sempat berjalan kaki, sebaiknya bahwa kita harus tahu bahwa pengobatan yang lebih efektif itu adalah pejalan kaki. Jadi nenek kedokteran itu, Hippocrates itu sudah mencanangkan itu sekian ribu tahun yang lalu bahwa sejatinya obat yang paling efektif, obat yang paling mujarab, obat yang paling ampuh untuk tubuh manusia adalah jalan kaki. Itu sudah dicanangkan oleh nenek kedokteran itu, Hippocrates. Baik. Dan kalau kita lihat, kita kembali lagi pada zaman modern ini bahwa berjalan kaki 30 menit, ya minimal 30 menit, artinya kita bisa dapat 5.000 sampai 6.000 langkah, ya itu sudah cukup punya efektif untuk kesehatan kita. Semua sistem di dalam tubuh kita itu bekerja dengan baik. Baik, Ya, terima bukan kasih cuma banyak, jantung, tapi Pak. semuanya berjalan baik. Dan pada akhirnya kita bisa hidup, angka harapan hidup kita lebih panjang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini bersama dengan Dr. Abdul Rahman dan juga Bapak Husbah telah berbincang bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Selamat menjalankan aktivitas Anda kembali Pak dan salam kepada teman-teman Perjaka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa informasi lainnya akan kami hadirkan dalam segmen Menuju Pemilu.